pas aku datang ke sana pertama kali adalah aku adalah agen mata-mata di pemerintah untuk melaporkan. Benar. Selalu ada sosok inspiratif dan cerita suksesnya. Pelogia Suparman di Edu Talks Star FM. Kali ini ada Ferdi Pramudia dan Siti Anissa Irsan, Best Student dan mengajar di 3T di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Check it out! Sebelum ngomongin kemerdekaan, sudahkah Anda memerdekakan diri? Gimana nih Mbak Ica dan Mas Ferdi? Udah belum sih memerdekakan diri sendiri kira-kira? Oke, kalau diri aku sendiri udah ngerasa merdeka banget ya Mbak untuk di program Merdeka Kampus Merdeka ini. Kenapa? Karena kita tuh bisa belajar 3 semester gitu kan di luar kampus, dan itu menurut aku lebih implikatif banget. Apalagi kan selama ini kita di kampus lebih ke teori gitu, dan untuk di MBKM ini kita benar-benar apalagi kan terjun langsung gitu kan di kampus mengajar. Jadi benar-benar bisa mengimplementasikan banyak hal dari apa yang didapat selama di organisasi ataupun di kampus kayak gitu. Oke, cukup panjang tapi menarik nih. Sebelum kita bedah nih, aku mau tanya dulu. Kalau Mas Ferdi gimana? Sudah memerdekakan diri sendiri kah kira-kira? Kalau dari saya itu udah sih Mbak, karena jujur ya, kalau di prodi saya itu kan berkuliknya tentang obat-obatan karena farmasi. Ketika saya mengikuti studi independen di MBKM ini itu out of the box banget. Jadi saya belajar banyak terkait di luar apa yang menjadi bidang ilmu saya gitu. Jadi nggak ngebosenin lah intinya gitu Mbak. Oke, ini sudah ada kata kunci ya. Memerdekakan diri, kampus merdeka, belajar merdeka dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ini nggak lagi 17 Agustusan kita ya. Tapi tetap harus merdeka. Oke, kalau gitu pendengar hari ini atau pagi hari ini Edu Talks ini sudah kedatangan 2 orang atau 2 anak muda yang sangat menarik sekali nih cerita di balik namanya. Ini ada Mas Ferdi dan juga Mbak Ica. Boleh dong kenalan dulu dari Mas Ferdi mungkin. Halo Mas Ferdi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, Mas Ferdi ya, bukan Freddy ya. No. Tapi kebanyakan teman saya juga ada yang manggil Freddy. It's okay. It's okay ya. Lebih akrab walaupun dalam hati aduh. Itu dia salah satu memerdekakan diri dengan membebaskan orang. Oke, kalau Mas Ferdi ini jurusannya adalah aku S1 Farmasi Mbak dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dan for your information pendengar, saat ini dia lagi rada deg-degan karena ada langsung ya. Ada di belakang nih ada yang mendorong langsung. Ya, ada satu orang yang berpengaruh. Nanti kita ceritakan ya. Jangan dulu. Belum ya Mbak. Belum. Enggak boleh sekarang, enggak boleh. Oke, berarti S1 Farmasi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5. Berarti sudah tahun 2,5. 2,5. Oke, makasih. Kalau gitu sekarang balik ke Mbak Ica. Mbak Ica nama lengkapnya siapa tadi Mbak? Sorry Mbak. Nama lengkapku Siti Anissa Irsan Mbak. Oke, panggilannya Mbak Ica ya? Iya, Ica. Mbak Ica ini jurusan? Aku S1 keperawatan. Semesternya beda kan tapi ya? Iya, aku kebetulan semester akhir semester 7. Oke. Suhu ya? Suhu. Ada kakak kelas di sini. Banyak belajar juga Mbak. Oh udah. Belajar apa aja coba? Sebutin. Karena mungkin Mbak Ica ini kan jam terbangnya lebih tinggi ya. Waduh, jam terbangnya juga ya benar-benar. Jadi mungkin nanti bisa belajar mengenai keskripsian mungkin. Skripsi. Di belakang pembimbing saya. Oh, udah ada langsung membimbingnya ya. Setelah ini langsung bimbingan privat. Oke, benar-benar Edu Talks sekali hari ini. Bukan hari Senin tapi rasanya Senin nih, Kamis ini ya. Kalau tadi ada pendengar namanya Mbak Email bilang kalau ini harus Kamis manis, kreatif, optimis. Aduh, ini cocok banget tahu sama situasi hari ini yang kita harus memerdekakan diri sendiri, tetapi juga ada program-program lain tentunya ya. Saat ini yang ternyata mendukung keadaan anak-anak muda di Indonesia. Kalau boleh tahu sebenarnya program Merdeka Belajar ini dari kampus langsung kah atau dari siapa ini kira-kira? Silakan Mas Ferdi. Kalau saya sendiri itu pertama mengetahui info ini dari Instagram sih Mbak. Oke. Jujur ya, mungkin sosialisasinya belum merata gitu. Jadi pertama itu saya ngelihat postingan di beranda IG itu kan ada fotonya Bapak Nadiem Makarim. Kan kalau biasanya kan foto beliau itu kan isinya quote-quote gitu kan Mbak ya. Saya klik, saya baca captionnya, ternyata ada program baru dari Kementerian Pendidikan itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kan nggak tahu, jadi ya udah saya coba-coba untuk
scroll, saya buka webnya, tertarik dan alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya. Iya. Coba kalau masih ingat nggak quotes apa yang paling terkesan saat lihat Instagramnya atau misalkan postingannya Pak Nadiem? Itu Ada apa ya? Simpel kok Mbak, Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mewujudkan mahasiswa yang bebas intinya. Oke, Gitu. udah merasa bebas? Alhamdulillah udah. Nih kalau enggak balik lagi sama Balik program. lagi. Oke, kalau Mbak Ica gimana awalnya nih bisa akhirnya terjun ke program Merdeka Belajar ini yang bagian pengajaran ya? Iya, kebetulan aku di kampus mengajar. Jadi kalian tuh sebenarnya sebelum aku ikut kampus mengajar, karena memang aku ngelihat situasi dari lingkunganku yang memang minim banget ya untuk tenaga pengajar kayak gitu. Oke. Jadi singkat cerita aku kemarin-kemarin tuh searching gitu kan untuk tenaga volunteer kayak gitu. Dan alhasil waktu itu memang nggak tahu kenapa di website malah nemu MBKM gitu kan. Dan pas di MBKM itu nemulah kampus mengajar. Itu kan bener relate banget gitu kan sama yang lagi apa aku cari kayak gitu. Dan disitu langsung lah daftar kan di MBKM kayak gitu. Dan pas daftar di MBKM, alhamdulillah juga ikut seleksi dan alhamdulillah juga lolos di kampus mengajar kayak gitu Kak. Oke, oh berarti ini ada seleksi ya? Ada. Iya, Ada seleksi. Secara administratif ini kurang lebih ada berapa tahap kalau boleh tahu? Kalau dari aku administratif ada, terus itu juga nanti ada tes kebinekaan juga kayak gitu. Oke. Dan udah gitu diterima atau tidaknya, lalu barulah penempatan di sesuai daerah domisili masing-masing kayak gitu. Oke, berarti berdasarkan kalau kampus mengajar ini daerah masing-masing domisili ya? Iya, atau kita memilih juga bisa? Itu kita memang memilih tapi berdasarkan domisili kayak gitu. Dan memang kalau yang aku KM angkatan 1 tuh lebih prioritas ke daerah 3T kayak gitu. 3T ya. Iya. Dan ternyata kita satu daerah. Iya. Dan itu yang menandakan bahwa daerah kita 3T. Pandeglang lebih maju, Mbak. Oh. Kalau daerah aku lebih 3T. Oh, berarti daerah mana kalau boleh kasih tahu dong nih di mana nih? Oke, daerahku mungkin terkenal dengan suku Baduy ya. Jadi di Lebak ya. Di Lebak. Pernah ke Lebak, Mas Ferdi? Kalau Banten sering ngelewatin doang sih Mbak. Tangerang. Iya Tangerang sering ngelewatin doang Mbak. Soalnya kan kalau dari Lampung kan nyebrang itu lewat Iya, itu. Lewat situ ya. Pelabuhan Merak kan. Iya, Pelabuhan Merak. Cuma lewat doang tapi. Berarti tetap tetanggaan tapi tetangga pulau Tetangga gitu. pulau. Oke. Nah, kalau tadi kan udah dijelasin sedikit nih kalau Mbak Ica ternyata kampus mengajar. Tapi kalau Mas Ferdi program yang sama kah atau berbeda sih, Mas? Kalau saya itu studi dependen Mbak. Jadi kalau di MBKM itu ada programnya MSIB. Apa itu MSIB kalau boleh? Magang dan studi independen bersertifikat. Oke. Jadi ada dua, ada magang dan studi independen. Kebetulan yang saya ambil itu yang studi independen. Iya. Jadi bedanya mungkin untuk studi independen itu seleksinya itu kalau nggak salah ada 3 tahap. Jadi yang pertama itu pengumpulan berkas. Oke. Lalu yang kedua itu nanti misalkan berkas kita sudah diterima sama mereka, itu nanti kita dapat undangan untuk kayak fokus group discussion gitu. Iya. FGD tahap pertama. Oke. Ketika kita udah lolos lagi, kita ada interview lagi yang ketiga. Jadi setelah misalkan 3 tahap itu lolos, ya diterima langsung di mitranya gitu. Oke, berarti lumayan panjang ya perjalanannya ya. Lumayan. Enggak cuma perjalanan dari rumah ke kampus. Oh enggak. Ternyata perjalanan untuk menjadi merdeka juga ini cukup butuh perjuangan yang merdeka juga. Betul sekali. Aduh, ini untuk merdeka butuh perjuangan yang merdeka ternyata. Menarik. Dan kalau kan Gia sempat dengar nih, Gia searching juga ternyata kalau Mas Ferdi ini ada titel Best Student. Alhamdulillah. Nah, itu kalau boleh tahu dapat dari mana gelarnya? Dari Bapak Arif kah? Oh. Atau dari Kemendikbud Risteknya langsung atau dari mana? Kalau itu award dari mitranya Mbak. Oke. Jadi tiap bulan itu memang ada Best Student of the Month. Jadi alhamdulillah saya waktu itu mendapat gelar, bukan gelar sih ya. Saya lebih senangnya penghargaan sih. Penghargaan, oke. Itu di bulan September. Jadi memang setiap bulan itu dari mitra ada sedikit apresiasi untuk mahasiswa yang memang aktif di bulan tersebut. Itu ada sekitar 5 mahasiswa dan kebetulan saya itu di bulan Septembernya. Di bulan Septembernya. Berarti ada 5 mahasiswa dengan kemitraan yang sama ya? Iya. Mitranya apa kemarin tuh? Itu di campaign.com. Campaign.com. Tapi itu secara offline apa Online. Full online. Oke, dari mana aja tuh yang 5 mahasiswa? Itu ada dari Universitas Negeri Surabaya kalau nggak salah, ada dari Universitas Pertamina, ada dari saya sendiri, ada dari Universitas Sumatera Utara, sama satunya dari Universitas Pendidikan apa gitu Mbak? Ayo. I'm sorry. UPI. Pendidikan mungkin Indonesia. UPI, ya. Oke. Dia teman saya itu ngambil jurusan PGSD. Ih, kok lupa sih? Ini loh alma mater saya loh, awas loh. Aduh, Awas ya. bahaya. Habis ini pulangnya kemana nih? Pulangnya lewat sini kok. Udah ditandain.
Oh berarti ada 5 dan itu campaign.com ya. Iya, campaign.com. Nanti lebih lanjutnya dia mau ulik lagi boleh bisa, ya. Bisa. Bagi-bagi loh, jangan pelit. It's okay. Oh, it's okay. Dan Mbak Ica, tapi ini nggak sih ngerasa program ini ada hal yang ternyata langsung terhentak ke diri gitu. Ada hal yang ternyata membuat penyadaran berbeda dari sebelum ikut program sampai ternyata pas ikut program sampai setelah ikut program itu ada nggak? Banyak banget, terutama untuk kontribusi di pendidikan kan. Karena memang aku di pengajaran kayak gitu. Karena ternyata tuh pas di lapangan tuh bener-bener lebih kompleks dibanding yang apa dipaparin pas bagian pembekalan kayak gitu. Karena pas pembekalan tuh dijelasin cuman nanti di sekolah 3T tuh A, B, C dan sebagainya gitu. Tapi ternyata pas nyampe ke sana bahkan hal yang paling menarik yang aku temukan adalah saat ada beberapa yang siswa tuh terkadang karena mungkin mereka masih minim ya untuk literasi sama numerasi. Itu dari kelas 5 pun bahkan masih sulit untuk membaca kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin tersentuh banget gitu. Dan apalagi untuk bahkan penjumlahan pun ataupun kayak pembagian masih minim banget karena mungkin masih minimnya banget pengajaran buat mereka kayak gitu di lapangannya kayak gitu. Oh berarti kalau misalkan yang pengajaran atau kampus mengajar itu bidangnya tidak sesuai dengan yang kita bawa dari kampus ya? Iya, tapi memang karena kita kemarin tuh ada 4 concern ya. Yang pertama literasi sama numerasi, terus juga untuk teknologi sama manajerial sekolah juga kayak gitu. Oh iya memang karena memang program dari Merdeka Belajar kan sesuatu yang berbeda dari yang kita jalani saat ini ya, atau minat ya. Tapi ini udah sesuai minat berarti ya keduanya. Kalau Mas Freddy kan tuh udah langsung ke Mas Ferdi. Mas Ferdi gimana? Sudah sesuai minat kah? Kalau awalnya itu memang karena kalau di studi independen sama magang itu kita bisa milih ininya Mbak, mitranya. Jadi ketika kita ngajuin pemberkasan itu tadi kita bisa milih mitranya, kayak misalkan mau ngambil di bidang apa nih, kayak misalkan di bidang desain atau bidang segala macamnya. Nah kebetulan waktu itu saya ambil itu di campaign.com. Itu saya daftar gitu. Kalau menurut saya itu memang nggak ada hubungannya sama kesehatan sama sekali. Cuman ilmu-ilmu yang saya dapat itu memang baru semua. Jadi kemungkinan ya bisa numbuhin lah minat yang lain atau bakat yang lain gitu Mbak. Tapi itu termasuk yang tang ting tung atau sebenarnya wah ini cocok nih sama yang awalnya tang ting tung banget. Dari tang ting tung dulu. Karena ini apa ya? Tapi setelah semakin di sini udah paham konsepnya, alhamdulillah ya sudah semakin bisa lah mengerti dikit-dikit. Kalau campaign.com tuh sebenarnya gambaran singkatnya kayak gimana sih Mas? Campaign.com itu kayak platform Mbak. Jadi platform yang menjadi wadah untuk semua komunitas atau organisasi sosial yang ingin mengadakan kampanye untuk kemanusiaan. Jadi kan memang baru dibentuk tahun 2019. Jadi di awal pandemi itu kan kita banyak banget trouble-nya Mbak ya. Jadi sulit banget, dan kebanyakan organisasi atau komunitas itu kan ingin menyalurkan bantuan atau menyalurkan donasi mereka itu bingung caranya kayak mana, karena kan kendala mungkin nggak boleh ketemu satu sama lain offline gitu kan. Jadi mereka mendirikan suatu aplikasi di mana aplikasi ini itu donasi tanpa uang gitu Mbak. Jadi unik kan ya, donasi tanpa uang. Jadi gimana caranya? Kalau di campaign.com itu kita jadi kayak campaign.com itu mewadahi organisasi. Nanti organisasi itu kayak bikin challenge gitu Mbak. Challenge-nya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa satu kali ngambil atau bisa continue. Jadi kayak hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Jadi kalau di situ itu ketika kita sudah menyelesaikan challenge-nya nanti challenge kita itu akan diakumulasi jadi donasi. Jadi misalkan saya nyelesain 4 aksi, nanti didonasiin jadi 5.000, nanti baru disalurkan gitu Mbak. Kalau aksinya kayak apa? Aksinya beragam, ada banyak juga kan dari organisasi itu kan, kayak misalkan organisasi itu ada fokusnya kesehatan misalkan. Nanti mereka bikin challenge kayak ambil foto kamu hari ini sedang berolahraga, atau ambil foto kamu hari ini menggunakan tote bag gitu Mbak. Ini cara yang kekinian ya, dengan cara-cara postingan media sosial benar, gitu. Ternyata nanti di-convert menjadi donasinya sama campaign.com-nya itu. Jadi lebih sering beraktivitas kan nih kalau setelah mengikuti aksi-aksi dari campaign.com? Ya jadinya sering Mbak. Sering jadinya. Karena kan ada banyak aksi gitu kan, kita bisa milih ya. Jadi misalkan hari ini mau ngambil aksi ini gitu. Kebetulan lagi di luar atau lagi bawa tote bag atau lagi bawa botol yang nggak sekali pakai gitu kan. Sekalian aja ngambil foto gitu kan. Jadinya kondisional juga sih.
kondisional tapi jadi starting Iya, point ya tentunya, iya, semoga ya ke Jadi depannya. habit, ya. Betul. Tentunya kalau mau ada perubahan tetap harus ada permulaan kayak gitu. Tapi kalau Gia mau tahu nih, ini kan dari mahasiswa karena ada dosennya. Kira-kira kalau nggak ada dosennya nih, ada nggak sih plus minusnya yang kalian misalkan, ngapain sih ada program ini, atau enggak, wah dengan program ini aku bisa jadi ini gitu. Ada nggak, coba plus minus deh, plus minus. Dari siapa dulu? Mungkin Mbak Ica dulu. Mbak Ica dulu, lempar ya ke kakak kelas ya. Kan suhu Mbak. Suhunya biasanya lebih berpengalaman. Boleh, silakan Mbak Ica. Plus minusnya dong dari misalkan entah program dari MBKM ini atau misalkan dari yang program langsung Mbak Ica yang ikuti ya, yang program mengajar, kampus mengajar, silakan. Oke, kalau misalnya dari plus MBKM ini sendiri tentunya ini banget ya, maksudnya memfasilitasi mahasiswa gitu kan untuk terjun ke lapangan. Iya. Apalagi kalau untuk yang program kampus mengajar ini, menurut aku tuh ini kesempatan banget nih buat para mahasiswa gitu kan, apalagi yang memang berjiwa muda gitu, untuk bisa mengimplementasikan apa yang sama ini didapetin. Apalagi memang kebetulan anak kampus mengajar ini rata-rata memang mereka orang-orang yang kebanyakan itu notabene organisator gitu kan. Oke. Dan selain itu juga, selain organisator, mereka juga banyak yang memang berlatar belakang dari pendidikan kayak gitu kan. Dan itu menurut aku kesempatan banget untuk bisa mengimplementasikan untuk kejiwaan sosialnya kayak gitu, mulai dari leadership, terus communication gitu kan, belum lagi hal-hal yang lain, terutama dalam problem solving. Karena kebetulan dari kampus mengajar ini tuh nggak cuman terjun di pendidikannya aja, tapi memang kebetulan di masyarakat juga. Jadi kita dituntut untuk bikin program ataupun bentuk empati ke masyarakat kayak gitu. Apalagi terutama untuk pencegahan pandemi COVID-19 kayak gitu. Kalau misalnya untuk minusnya, menurut aku overall udah bagus banget ya dari program kampus mengajar ini. Cuman memang pas di angkatannya aku itu masih minim banget untuk regulasi penempatannya kayak gitu. Jadi masih belum terstruktur. Tapi alhamdulillah sekarang itu kan udah selesai juga nih yang kampus mengajar angkatan 2 itu benar-benar udah udah bagus banget untuk regulasi penempatannya kayak gitu. Lebih terstruktur ya, Ya, lebih mudah untuk diakses segala macamnya ya, dari informasi website mungkin ya saat itu ya. Kalau website memang udah udah bagus, cuman itu tadi untuk yang penempatan mahasiswa per domisili itu kemarin kita banyak, karena mungkin masih angkatan 1 ya. Jadi ada yang sering pindah-pindah lokasi dan sebagainya kayak gitu, karena memang mungkin mereka salah menuliskan lokasi SD-nya kayak gitu. Oh baik, jadi ada pengaruh ke situ ternyata ya. Sulitnya adalah minusnya adalah ketidakpastian dari lokasi atau penempatan. Tapi kalau boleh tahu di kemarin itu di Lebak itu berapa mahasiswa yang di sana, atau hanya Mbak Ica? Kebetulan kalau di Lebak itu hanya sekitar 35 mahasiswa kalau nggak salah. Oke, itu dari mana aja tuh Mbak? Itu sebenarnya kita karena kan dari teman-teman mahasiswa tuh rata-rata kan memang dari semua universitas gitu kan. Cuman yang memang mereka domisili di Lebak, jadi memang mereka balik lagi ke Lebak gitu. Yang awalnya mungkin dari UNI dan sebagainya pun mereka kembali lagi kan ke daerah. Dan itu kemarin sekitar 35. Kebetulan kalau dari teman-temanku rata-rata tuh satu sekolah mereka sampai ada yang 3, 5 sampai ada yang 8 orang. Cuman kebetulan aku benar-benar sendiri banget gitu. Jadi harus mikirin, karena kami juga di challenge juga gitu, bikin program untuk memperbaiki literasi numerasi, terus teknologi dan sebagainya. Itu benar-benar di challenge banget sih sama dosen pembimbing lapangan kayak gitu. Oke, kalau dosen pembimbing lapangan dari kampus sendiri apa? Enggak, itu kebetulan dari untuk DPL ya, dosen pembimbing lapangan tuh emang ada seleksinya juga sama kayak kami juga gitu. Jadi mereka pun kadang, aku kebetulan kemarin dapat DPL tuh dari Tangerang kayak gitu, dan itu pun DPL ku menaungi sekitar 8 mahasiswa dari penempatan yang berbeda kayak gitu. Oke, ternyata ini benar-benar selain mahasiswanya yang keluar dari comfort zone ya tentunya ya, ternyata dosen pembimbingnya juga tentu keluar dari comfort zone dan bertemu dengan orang yang benar-benar pertama kali ya, mungkin seperti itu ya. Oke Mbak, berarti benar-benar sendiri nih Mbak Ica nih kemarin? Iya, benar-benar sendiri. Single warrior. Jadi nggak ada nggak ada yang nge-handle gitu. Kalau misalnya aku ada ujian dan sebagainya itu nggak ada gitu. Benar-benar sendiri ya. Sendirian. Oke, kalau gini Gia pindah dulu ke Mas Ferdi. Mas Ferdi, gimana Mas? Apa coba plus minusnya? Mumpung dosennya keluar nih. Gimana? Kalau plus minus ya, plusnya banyak banget ya Mbak ya, karena kalau menurut saya itu Merdeka Belajar terutama di MSIB ini kan itu kita belajar di luar bidang keilmuan mahasiswanya. Jadi misalkan saya kesehatan, saya ngambilnya apa nih? Misalkan tadi kan kampanye sosial. Betul. Itu kalau menurut saya itu sangat menjadi satu modal yang sangat besar ya. Karena kalau menurut saya itu di mahasiswa itu bukan harus keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyamannya gitu Mbak. Kalau menurut saya. Nah, jadi ketika kita mengikuti program ini memang yang kita dapat itu yang nggak pernah atau belum pernah kita dapatkan dari
per mata kuliah yang ada di kampus. Jadi ibaratnya out of the box itu tadi, kayak misalkan ketika saya mengikuti program ini kan saya berkuliknya tentang obat-obatan. Tapi di MSIB ini saya bersama campaign.com, dari mereka itu ngasih mata kuliah tentang gimana sih cara membuat konten yang baik dan benar ketika nanti akan menjadi seorang organizer gitu Mbak. Jadi memang plusnya banyak banget. Dan juga relasi ya terutama karena kan ketika mengikuti ini kan tentunya kita akan bertemu dengan teman-teman yang baru juga atau mentor-mentor yang baru juga, dan itu memang relasinya sangat-sangat menguntungkan lah mungkin di kedepannya nanti ketika kita butuh sesuatu kan kita ada teman di sini nih, ada di sini gitu Mbak. Terus mungkin kalau untuk minusnya, kalau dari alhamdulillah kalau dari mitra yang saya ikuti itu sudah sangat-sangat baik. Cuman saya ada sedikit cerita dari teman-teman yang mitranya beda. Itu dari cerita mereka itu mitranya itu kurang mengayomi gitu Mbak. Jadi nggak ada jadwal yang jelas. Kan kalau misalkan full online itu kan ada jadwal, misalkan di hari Senin ini kita ada Zoom nih, nanti di nextnya kita ada hari Kamis, habis itu Sabtu Minggu libur. Nah kalau di teman saya itu dia cuman di bulan pertama doang, jadi kayak misalkan jadwalnya memang udah pasti di bulan itu, next monthnya dia nggak ada jadwalnya lagi Mbak. Jadi kayak ini harus ngapain ya, ini harus ngapain ya. Itu mungkin di PHP. Iya, di ghosting kali. Di ghosting. Itu mungkin minusnya, tapi dari sudut pandang teman saya ya mungkin. Kalau dari sudut pandang saya sendiri mungkin apa ya? Ada nggak kira-kira? Apa ya? Kalau mungkin masukan ya, atau mungkin juga gitu jadi bisa masukan. Oh iya, karena kalau di MSIB ini kan saya masih di batch pertama ya Mbak. Jadi ibaratnya masih kayak uji coba gitu. Jadi mungkin ketika pemberitahuan penerimaannya gitu memang kadang kan kemarin tuh ada sedikit seleknya, karena kan di awal itu kan mereka bilangnya itu nanti akan diinformasikan melalui email, cuman ada di tanggal berapa gitu. Nah teman saya itu ada yang udah ngelebihin tanggal itu nggak ada informasinya apakah dia keterima atau tidak, jadi kan bingung ya Mbak ya. Digantung gitu kan ya. Nah jadi mungkin kedepannya mungkin itu yang bisa diperbaiki untuk masalah pemberitahuan penerimaannya. Jadi ibaratnya mahasiswa itu udah pasti nih, saya keterima atau enggak. Jadi kan kalau misalkan memang enggak keterima kan bisa mencari yang lain atau bisa mencoba yang lain. Kalau keterima kan bisa melanjutkan gitu Mbak. Mungkin itu sih. Wah menarik sih ya. Pasti ada plus minus dong semuanya. Dan ternyata nih kayaknya Gia rasakan sangat menikmati dari program ini. Ini berarti kurang lebih berapa semester dalam program ini? Kalau dari aku kebetulan cuma 3 bulan ya. 3 bulan. Angkatan terus cuma 3 bulan, tapi yang angkatan 2 kemarin tuh sekitar 5 bulan. Oh, beda ya? Ternyata beda. Kalau yang dari kemitraan ini? Kalau saya MSIB ini rata-rata 5 bulan juga Mbak. Oh 5 bulan. Ya, berarti kurang lebih 1 semester ya kalau dalam perkuliahan ya. 1 semester. Berarti selama 1 semester lepas dari kampus? No. Kalau saya double. Double ternyata. Iya. Oke, itu gimana tuh? Kalau boleh cerita sedikit, kalau di kesehatan itu memang kan nggak bisa kita ngelepas satu mata kuliah. Jadi kan kalau dari kampus Merdeka itu kan ada jaminan 20 SKS dikonversi. Jadi ibaratnya itu ketika kita mengikuti kegiatan di kampus Merdeka kan dapat 20 SKS nih. Kita bisa nggak ngambil kuliah di kampus kita gitu Mbak. Tapi kalau di kesehatan nggak bisa. Itu kebetulan bisa, full banget. Itu juga udah saya tanyakan ke prodi, kata prodi saya nggak bisa Mas, kamu kalau misalkan ngelewatin satu mata kuliah nanti kamu bingung di semester depan, karena kan berkelanjutan gitu Mbak. Ada keterkaitan. Nah jadi ya aduh, ya mau nggak mau, jadi kalau boleh jujur di semester ini saya ngambil 40 SKS, 20 di farmasi, 20 di kampus Merdeka. Wah gitu. Ini udah kayak double degree sebenarnya harusnya ya. Hanya tambahannya cuma 5 bulan, nggak 4 tahun lagi gitu. Oke, tapi kalau di kampus lain ternyata kayaknya beda atau sama aja? Kalau itu tergantung regulasi dari kampusnya sih Mbak. Kalau ada teman saya dari Universitas Sumatera Utara itu memang di semester ini di kampusnya dia nggak ikut karena kan udah dapat konversi dari kampus Merdeka. Jadi ibaratnya ya cuman kampus Merdeka doang gitu. Gitu. Enak loh kayak gitu. Lebih enak ya. Kalau menurut Mbak Ica lebih enak yang dikonversi ya sebenarnya. Menurut saya juga gitu. Cuman kalau dari kita kan maksudnya kesehatan gini sulit kan. Maksudnya nanti nggak bakal ngerti gitu. Nah, benar nanti di pembelajaran berikutnya. Oke. Atau mungkin ini sebenarnya jadi masukan juga ya untuk ke pembuat regulasi, dalam artian kalaupun ternyata mau ada pemerdekaan untuk keluar dari bidang yang dipelajari, entah itu mungkin ada pemadatan di semester lain atau diganti yang lebih bisa berkorelasi ya mungkin ya, karena kan mungkin sebenarnya semua bidang juga perlu pemahaman yang sempurna gitu ya kayaknya. Oke, ini asik juga nih. Tapi
Kalau boleh tahu, karena ini kan bertolak belakang ya, Iya. dengan apa yang lagi Sangat. dipelajari gitu. Ada pengaruh nggak sih ke cita-cita masa depan tiba-tiba setelah mengikuti program ini? Kalau saya apa ya? Ada nggak kira-kira? Berpengaruhnya ya kan itu tadi Mbak. Banyak bekal yang akhirnya saya dapat di luar tentang dunia perobat-obatan. Jadi, kalau di Campaign.com ini kan kayak diajarin tadi itu yang udah saya mention pertama, cara membuat konten, Iya. ketika menjadi seorang organizer, Oke. ketika menjadi seorang pemimpin, apa yang harus dipersiapkan segala macam ketika kita bertemu dengan orang lain, Iya. ketika kita ingin bekerja sama dengan misalkan kita mencari sponsor dan lain-lain. Itu kalau menurut saya itu sangat membantu ya. Karena Iya. kan ketika nanti kita bekerja atau di dunia bekerja itu kan justru yang hal-hal kayak gitu yang nggak kita dapetin di teori Betul, perkuliahan betul. itu kan yang jadi modal utama ya Mbak. Jadi kayak misalkan relasi lah itu tadi yang saya bilang, relasinya lebih banyak gitu kalau menurut saya gitu. Berarti masih nyambung ya? Sangat masih bisa ya? Ya, Masih sangat bisa nyambung kalau menurut saya. Nah, kalau dari Mbak Ica gimana nih? Oke, kalau dari aku mungkin dari kampus mengajar walaupun memang apa ya, maksudnya langsung beda banget kan dari awalnya ke perawatan terus langsung ke ngajar gitu. Walaupun memang sebenarnya aku dari dulu juga hobi ngajar banget ya, dari SMP aku udah ngajar private juga dan sebagainya. Itu memang menurut aku berpengaruh banget sih ke aku gitu kan, maksudnya bener-bener dari dulu memang aku jiwa mengabdi banget dan alhamdulillah kemarin ada program itu jadi bisa ngabdi juga. Tapi sebenarnya kemarin juga kita diajarin walaupun memang kita bukan berlatar belakang dari dunia pendidikan gitu kan, Oke. bukan IPA dan bukan kayak pendidikan Indonesia dan sebagainya. Cuman kemarin juga dituntut untuk gimana caranya biar dari mahasiswa yang memang lintas pendidikan ini mereka tuh bisa bisa mengimplementasikan ilmunya gitu. Iya. Jadi kemarin makanya aku punya program yang namanya dokter cilik juga gitu. Karena kan kalau perawat cilik nggak mungkin juga gitu. Karena anak-anak kecil Oh, kan iya. rata-ratanya kenalnya dokter Dokter, cilik. iya. Iya. Dan sebenarnya dengan adanya program itu juga bisa bener-bener kayak buka wawasan mereka sama cita-cita mereka juga. Karena pas yang bikin aku shock pas kesana tuh pertama kali dia pengen jadi apa, pengen jadi dokter, terus nanti kalau udah lulus mau apa, mau nikah, kataku ya Allah. Oh, jadi dokter cuma buat nikah. Enggak, maksudnya gini, Iya. mereka tuh punya cita-cita nih Iya. pengen jadi Iya. dokter. Cuman belum Tapi terarah. pas mereka tuh bilang kalau nanti udah lulus tuh mereka langsung nikah gitu. Iya. Di SD tuh Oke. langsung nikah, bayangin semester Iya, kelas iya, 5. Kelas 5 Udah itu ya? mikir ke situ Kelas ya. 5. Benar. Saking minimnya. Betul. Ini jadi isu menarik sebenarnya di daerah-daerah kita Daerah nih Sejati. Gia dan Iya. Mbak Ica ternyata memang Kitanya dalam kutip kalian. tapi sebenarnya ini kayaknya ternyata permasalahan nasional Ya, juga ya, bermasalah. benar, karena Umum. umum sekali bagaimana pemikiran orang-orang di daerah yang Iya. misalkan ternyata akses informasinya terbatas nih, jadi masih setelah sekolah adalah Nikah. menikah, Iya. Iya, punya anak dan selesai gitu. Tapi ternyata mungkin dengan adanya program-program Iya. seperti ini bisa membuka ya Iya, tentunya ya. benar. Oke, berarti tetap masih ada dari keterbelakangan ada suatu pencerahan dong Ya. tentunya ya. Jelas. Duh, asik banget. Tapi tantangan terbesar selama karena kalian kan jadinya 40 SKS Iya. dong ya. Itu gimana tuh? Tantangan terbesar yang paling mumet banget. Ada nggak sih satu? Bukan satu sih Mbak. Oh, banyak. Satu anaknya ada satu ada gitu ya. Oh, banyak Iya, anaknya banyak. lagi. Kalau dari saya itu yang pasti yang pertama manajemen waktu ya Mbak. Gitu ya. Karena kalau di prodi saya itu memang ketika ada perkuliahan, ada terutama praktikum, Iya. itu kan harus bikin laporan. Betul. Laporannya kan dalam bentuk tulis tangan. Oke. Dan 1 minggu itu ada 4 kali praktikum. Baik. Jadi bukan sekali 2 kali tapi hampir mungkin tiap minggu ya. Itu saya double device gitu Mbak. Jadi misalkan di laptop nih saya ngikutin Zoom dari dosen untuk praktikum, nanti di HP saya ngikutin Zoom untuk yang Kampus Merdeka. Jadi harus mungkin selain manajemen waktu juga ada membagi fokus juga. Terus ya karena dari membagi fokus itu tadi, jadi harus bisa mana nih yang yang lebih, bukan yang lebih penting sih, maksudnya yang urgent duluan. Kayak misalkan nanti deadline untuk laporan jam 12 malam, berarti saya harus nyelesain itu dulu. Nanti ada tugas dari Kampus Merdeka, mungkin bisa besoknya saya kerjain gitu Mbak. Oke. Benar-benar menguras Tenaga dan emosi. pikiran. Ya, emosi terutama. Terutama itu. Tapi kalau material nggak terkuras dong. Oh enggak. Aman ya kalau itu. Alhamdulillah. Bahkan mungkin ditutupi mungkin.
ada tambahan secara material nggak? Ada dukungan secara material nggak dalam hal program ini? Ada. Oh ada. Ada satu yang menjadi daya tarik. Oh salah satunya. Satu hal menjadi daya tarik. Daya tarik itu bisa kita lihat di awal ya ternyata. Iya bisa Atau ada pemberitahuannya Mbak ya. Di bukunya ada. Di bukunya, di buku bukunya panduan ada ada, ya. di guidebooknya itu ada. Di guidebooknya, di guidebooknya ya. Iya, guidebook. Kok guidebook Oh, sih sorry. jadi sorry gitu juga. Jadi agak kurang konsentrasi Aduh. ternyata. Belum makan ini. Oh, kode ya kayaknya abis ini. Tapi gini, dia kembali ke Mbak Ica dulu ya. Dia Iya, iya. menarik nih mengenai tadi kan ternyata kampus mengajar ternyata menemui permasalahan bahwa anak-anak nih punya cita-cita. Cita-cita yang sangat klasik atau klise ya sebenarnya. Orang-orang pengen jadi apa? Dokter. Iya. Jadi misalkan polisi. Tapi ternyata setelah kalau punya cita-cita jadi dokter setelah sekolah mau ngapain? Mau nikah ternyata. Iya, fungsinya Nah, lulus. Apakah itu jadi laporan dan akhirnya jadi ada program tersendiri untuk misalkan memberikan wawasan lain nih selain ada setelah sekolah adalah nikah gitu. Ada nggak sih dari Mbak Ica sendiri atau dari tim Kemendikbudristeknya sendiri? Oke, kalau dari aku tuh kemarin karena memang apa ya? Karena kan memang kita sebelum memang terjun ke ngajar gitu ataupun menjalankan program, kemarin tuh memang sebenarnya ini dulu kita harus observasi dulu nih dari lingkungan sekolah, terus lingkungan sekolah, terus sekolahnya juga seperti apa gitu, sehingga muncullah beberapa program yang memang bisa kita aplikasikan gitu kan di sekolah gitu. Dan kemarin memang pas aku survei memang dari anak-anaknya memang ya kan kalau misalnya perempuan tuh ya udah Kak, udah cukup bisa baca gitu, udah nikah kayak gitu kan. Dan di situ aku shock juga mesti jawaban kelas 5 SD gitu kan. Dan di situ aku langsung ini sih, aku nggak menjudge ya gimana statement mereka karena masih kecil. Alhasil aku kemarin tuh konsul ke DPL ku buat Bu gimana kalau misal ada ini aja, aku mengadakan pelatihan dokter cilik gitu. Maksudnya biar mereka tuh oh di dokter tuh gini loh gitu. Jadi dan alhamdulillah waktu itu kemarin mereka tuh ada beberapa Kak aku pengen sekolah, aku pengen jadi dokter, dan itu merasa ya Allah alhamdulillah banget. Padahal itu perjuangan Fred pas aku pinjam kotak P3K itu sampai aku sampai ke Pandeglang loh Kak. Untuk nyari kotak P3K saking pelosoknya banget daerahku. Aku pulang pergi sekitar 70 km buat nyari kotak P3K doang karena saking sulitnya nggak ada rumah sakit kan di sana di tempatku. Oke, tapi kalau jaringan internet dan lain sebagainya udah cukup? No. Oh, belum juga. Tantangan terbesar aku di sana adalah yang pertama communication ya. Yang kedua tuh connection sama apa ya? Itu sih. Terus karena kalau komunikasi yang paling stigma pas aku datang ke sana pertama kali adalah aku adalah agen mata-mata di pemerintah untuk melaporkan. Iya, jadi dan itu sebenarnya udah aku lurusin juga sampai dari dosen pembimbing lapangan aku juga, dari dosenku benar-benar ngejelasin juga sebenarnya kita cuma bantu program pembelajaran kayak gitu. Dan untuk jaringan benar-benar sulit banget, makanya kadang-kadang aku juga suka minta tolong temanku gitu joinin dulu Zoom karena benar-benar nggak bisa ada jaringan Mbak. Oke, itu berarti tantangan lain saat kuliah ya berarti ya? Iya, jadi kalau aku biasanya kan ngajar dari jam 7:30 sampai jam 10 pagi ya. Dan nanti abis dari jam 10 pagi aku kalau misalnya nge-zoom itu sekitar harus perjalanan 30 km kan. Jadi harus nyari sinyal dulu, kadang-kadang ke bukit itu pun kalau ada gitu. Itu dalam satu perjalanan ya? Iya, satu perjalanan 30 km. Iya, nyari sinyal zoom doang. Berarti PP 60 km. Wah, ini tantangannya menarik sekali nih, memerdekakan suatu hal yang terbelenggu dari secara infrastruktur ya tentunya ya ternyata. Dan menariknya adalah ternyata dari program kecil aja kayak dokter cilik itu juga ada penyadaran lain ya, anak-anak jadi tahu sebenarnya dokter tuh bukan cuma sekedar cita-cita nih, tapi ada seperti ini. Tapi mungkin boleh kali besok-besok ada perawat kecil. Iya, sebenarnya itu juga awalnya kan mau ngajuin emang nurse cilik gitu kan. Cuman dari mereka sendiri, Kak aku pengen jadi dokter ya udah, karena kan kalau misalnya nurse cilik sama dokter cilik udah beda diksi aja, takutnya nanti mereka beda persepsi juga gitu kan. Oke, berarti ada kekhawatiran situ ya, karena kan waktunya pendek ya. Iya, pendek banget juga. Oke, mudah-mudahan besok-besok lagi ya bikin lagi nurse cilik gitu. Atau farmasis cilik ya. Apoteker cilik. Nah, itu juga menarik tuh, kayaknya lucu juga kalau misalnya itu. Karena kita selalu dengan yang klise-klise kan sebenarnya dokter, apalagi sudah banyak mungkin gitu. Oke, ini asik banget nih menurut dia. Ternyata penyadarannya bukan lagi dengan bidang sendiri ya, tapi ini ternyata secara sosial sangat luas banget. Dan itu sempat sedih gak sih denger pas lihat anak-anak? Sedih banget ya. Sedih banget. Apalagi memang dari sana juga mungkin karena daerah 3T ya tempatku. Itu masih minim banget kayak edukasi tentang bullying. Jadi sempat kayak kejadian pas aku lagi ngajar, tiba-tiba ada anak masuk terus langsung narik kerah mau nunjuk temennya. Aku sampai ya Allah. Aku sampai bilang, "Adek kenapa?"
Kak ini gini pokoknya baru berantem, itu udah hal yang biasa ternyata gitu. Padahal maksudnya sekarang itu kan udah ini banget ya, maksudnya udah banyak sosialisasi tentang pelindungan anak dan sebagainya. Cuman dari mereka masih minim gitu, mereka tuh nggak tahu itu tentang bullying tuh nggak tahu kayak gitu. Di situ aku kayak selalu ngasih tahu ke mereka, nanti kalau misal ada temennya yang A, B, C dan sebagainya, silakan nanti laporin ke guru, jangan pernah takut. Cuman tadi mungkin mereka masih minim gitu. Baik. Oke, ini menarik nih. Bikin Gia tercengang ya, karena biasanya Gia kalau dengar dengan kata program pemerintah atau misalkan Merdeka Belajar sebenarnya itu cuma sebagai agen, kembali kayak ada kecurigaan masyarakat, ternyata ada lebih dari itu ya. Tapi tetap kembali ke kitanya ya, ternyata. Tergantung individunya. Individunya mau ngulik apa enggak gitu. Kalau dari Mas Ferdi, nah bener kan Ferdi ya? Iya benar. Nggak kepleset loh ini. Nggak kepleset loh ini. Kayak mana nanti bahasanya keluar lagi di bahasa Lampung. Itu ada hal unik nggak? Cerita unik kan kalau tadi Mbak Ica ternyata menemukan nih cita-cita tapi ujung-ujungnya mau nikah gitu. Kalau Mas Ferdi ada nggak sih? Entah dari teman misalkan, dari kampus lain, atau dari diri sendiri, atau dari mitra? Keunikan ya? Atau hal lucu yang ternyata lah kok begini gitu. Oh iya, mungkin ada ini ya. Kan ketika saya pertama mendaftar itu kan cuman nyari domisili. Jadi kan kalau ke proses pendaftaran itu kan kita bisa milih domisilinya di mana. Terus mau full online atau hybrid, ada online offline-nya gitu kan, Mbak. Oke. Kebetulan kan waktu itu saya nyarinya yang full online dan domisilinya yang ada di Jogja gitu kan. Nah, terus itu saya dapat, kalau yang belum tahu campaign.com itu nama perusahaannya PT Uni Tokopedia Teknologi. Jadi itu memang baru. Jadi pikir saya kan, oh ini cuman bikin kayak gini doang, ini ada 7 mata kuliah nih, cuman kayak belajar di kampus biasa nih. Nah, setelah itu udah masuk ke mata kuliah ketiga itu saya mulai nyadar, kok ini kayak gini ya. Kayak gininya tuh kayak maksudnya ternyata dari campaign.com itu nanti ketika mata kuliah atau periodenya udah mau habis itu nanti akan ada launching campaign gitu, Mbak. Jadi ada dari setiap mahasiswa itu akan menjadi bagian dari suatu organisasinya, atau mungkin dia kerjasama dengan organisasi di luar, atau dia ngediriin organisasi sendiri. Dan itu nanti mereka akan meluncing kampanye itu tadi di aplikasinya. Jadi kan yang sudah saya mention di pertama tadi, itu ada kayak challenge-nya itu. Nah nanti dari setiap mahasiswa itu nanti proyek akhirnya adalah membuat suatu kampanye dan beserta challenge-nya untuk di launching di aplikasinya gitu, Mbak. Jadi kan itu langsung, waduh, langsung muter otak ya? Ini nanti harus kayak mana gitu kan. Baru nyadarnya di situ. Itu menurut saya ya tercengang lah, Mbak ya. Pikir saya kan cuman kayak kuliah biasa. Oh ya nanti gini. Ternyata saya akan ada program akhirnya atau proyek akhirnya itu adalah meluncing suatu kampanye gitu, Mbak. Ternyata harus ada sesuatu hasil ada tugas akhirnya. Ternyata. Jadi kemarin apa? Kalau yang di launching kemarin? Itu belum selesai, Mbak. Kalau saya periodenya masih sampai Januari. Januari 2022. Jadi ini masih on progress. Baru 3 bulanan. Baru 3 bulan. Tapi kalau untuk rancangan alhamdulillah udah ada. Apa tuh? Boleh kasih dikit gak sih? Bocoran ya. Jadi kalau di campaign.com itu kita bisa milih 4 isu, Mbak. Jadi ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesetaraan. Nah, untuk yang isu yang saya ambil itu kesehatan kan, karena ya ada kaitannya lah ya dengan bidang ilmu yang saya ambil. Kesehatan itu saya rancangan itu ada bikin challenge untuk tentang olahraga, Mbak. Jadi bagaimana sih menjaga olahraga itu agar tetap teratur walaupun di pandemi atau di kondisi yang kayak gini kan yang belum menentu ini. Itu bisa dari rumah, bisa dari luar rumah juga, bisa indoor atau outdoor juga gitu. Ya kurang lebih gitulah. Karena belum di launching saya belum berani ngomong jauh ini. Tapi takutnya ada perubahan kan bingung. Enggak apa-apa. Jadi biar udah ngomong nih. Intinya begitu. Bisa bantu kampanye kan? Ya, amin. Jadi bisa langsung dikampanyekan sebelum harusnya dikampanyekan kan. Oke, berarti nanti olahraga ya? Iya. Oh, tadi juga Gia sempat ngobrolin olahraga pas siaran pagi. Mungkin dari pendengar kalau mau ikut boleh ya nanti ya? Oke, enggak apa-apa. Boleh Instagram mungkin juga nanti. Kebetulan untuk saya itu, Mbak, mendirikan komunitas saya sendiri. Apa itu kalau boleh tahu? Ada, kalau mau cari di IG itu ada Ilsokno Indonesia. Apa itu? Komunitas bergerak komunitas di hal apa? Bidang kesehatan. Kayak gimana? Ya tentang olahraga tadi itu, Mbak. Jadi kalau mau di searching atau mau ngulik-ngulik bentar, memang belum ada kontennya karena masih baru kan. Kalau memang ada yang berminat silahkan, nggak apa-apa. Atau mau nama Instagram? Ilsokno Indonesia. ILSOGNO Indonesia gitu. Yang gambarnya koper warna hijau. Detail sekali ya. Awas pendengar jangan sampai salah ternyata katanya. Ilsokno Indonesia ini yang kopernya ijo. Foto profilnya koper hijau sama kayak alma mater kayaknya. Oh iya juga. Itu tuh. Tidak sadar ternyata. Karena kesehatan memang
rata-rata hijau sama putih Mbak. Oke. Ya gitu. Seger lah ya pokoknya, Seger. bikin seger lah pokoknya gitu. Bikin mata tuh nggak buram. Ya, enak dipandang lah. Enak dipandang. Iya. Kalau Mbak Ica kemarin dari progres yang sudah dilakukan di program kampus ngajar itu ada bisa kita lihat nggak sih Mbak? Atau itu laporannya sudah langsung ke pusat? Kebetulan kalau dari aku memang langsung ke pusat ya Mbak. Cuman kemarin juga ada beberapa program yang memang bisa kayak dilihat di kemudian hari kayak gitu. Karena kemarin aku juga ada sekolah adiwiyata, terus kan dokter cilik, terus literasi sama numerasi, dan itu menurut aku. Terus ada juga aku kemarin sempet bikin kayak pojok baca kayak gitu, yang bener-bener aku bener-bener aku aplikasikan di ruangan perpustakaan biar anak-anak juga minat bacanya gitu. Karena itu tadi mereka masih minim banget buat baca, bahkan buku pun malah mereka sobek terus jadiin bungkus gorengan kayak gitu kan. Menurut aku ini banget ya, kasihan maksudnya. Bahkan aku kemarin juga sampai dari program kemarin sampai bener-bener galang donasi juga ya untuk protokol kesehatan kayak gitu. Aku bagiin masker dan sebagainya. Tapi alhasil yang bikin tercengang adalah saat ngeliat mereka tuh aku bagiin masker malah dibuangin kayak gitu ya Allah. Jadi mainan ya Mbak? Iya. Jadi mainan. Oke, berarti itu di sekolah berapa siswa saat itu? Aku waktu itu kemarin sekitar berapa ya? 200 siswa lebih. Tapi dari kebetulan aku juga memang ngajar kadang-kadang sehari itu sampai 4 kelas bersamaan. Karena sendiri itu tuh? Iya, karena sendiri, walaupun memang ada beberapa guru yang datang, cuman kan memang mereka juga sulit diatur juga kan. Dan kebetulan ngajar juga offline kalau aku. Kalau teman-temanku ada yang online, ada yang offline. Cuman kalau aku benar-benar harus full offline karena jaringan kan. Iya, betul. Tapi dengan jarak yang segitu besar harus ditempuh, tapi tetap ini ternyata kayaknya melihatnya cukup menikmati ya. Dia sangat bahagia karena adanya menikmatinya itu, proses menikmati. Jadi nggak biarin deh kalau jauh-jauh juga gitu. Orang sana kan gitu. Oke, kalau Mas Ferdi, kalau misalkan tadi dengan komunitas yang baru itu gitu ya, dengan media sosial, tapi ada nggak sih hal yang dari apa yang dipelajari di luar kampus ini pengen banget, kok ada hal yang jadi makin gelisah gitu? Ada nggak? Atau malah makin tenang dengan mengikuti ini? Bikin makin gelisah, jujur nggak ada sih Mbak. Justru malah, wah ini mungkin bisa saya banyak bukan bisa. Udah banyak hal yang dari kampus Merdeka ini, dari MSIB ini sudah saya terapkan. Karena kebetulan juga kan di kampus kan saya ngikut hima ya Mbak, himpunan mahasiswa gitu. Jadi banyak yang bisa saya pakai gitu. Kayak misalkan ada mata kuliah mengenai sponsorship itu kan, itu ketika hima saya kemarin mengadakan kegiatan itu, wah ilmunya bisa saya pakai nih. Kayak mana tata cara untuk mencari sponsor, kayak mana cara untuk berkomunikasi yang baik dan benar dengan suatu perusahaan, itu bisa saya pakai banget gitu. Itu banyak hal. Jadi udah terimplementasi jadinya ya. Sudah hampir kalau ya 70%-an lah sudah mulai bisa diimplementasikan. Jadi cincai dong kalau gitu. Hal-halnya tuh project-projectnya cincai, boleh dong bagi-bagi. Nanti mungkin mendengar kalau ada yang mau sharing boleh juga sama Mas Ferdi ya. Di apa tadi Instagramnya? Ilsokno Indonesia. Tuh udah dipromosiin langsung. Bahkan projectnya aja belum luncur. Belum launching. Tapi udah nyari promosi dulu. Betul, nggak apa-apa kan itu caranya ya. Iya benar. Followersnya kan? Oh sudah banyak ternyata ya. Wah ini asik. Tapi ini menariknya, yang masih Gia bingung, dia sempat baca-baca juga. Karena kan waktu Gia kuliah belum ada nih program MSIB ini atau Merdeka MBKM ini gitu kan. Tapi kalau Gia pribadi sudah merasakan, Gia sudah merdeka dari bidang Gia, karena bidang Gia tari, misalkan dengan tari sekarang di broadcasting itu kan juga sebenarnya bertolak belakang ya. Tapi kalau boleh tahu, di kampus ini apakah ini diwajibkan atau ternyata ini bebas, atau setengah-setengah nih 50-50 antara wajib nggak wajib tapi mempengaruhikan nilai kah atau gimana? Mungkin Mbak Ica dulu. Mbak Ica boleh? Oke, kalau yang aku tahu sih ya MBKM ini kan sebenarnya memang lebih option aja ya untuk mahasiswanya gitu. Cuman dari kegiatan MBKM ini juga kan tentunya benar-benar mempengaruhi untuk akreditasi, apalagi kan untuk beberapa kegiatan yang memang diikut sama mahasiswanya kan bakal berpengaruh banget gitu kan ke kampus gitu loh. Jadi itu lebih ke optional aja sih, apalagi kan terkadang apalagi mahasiswa kesehatan juga lebih sulit kan untuk waktunya kayak gitu. Benar-benar. Jadi ini kesempatan banget kayak buat teman-teman untuk bisa mengeksplor dirinya gitu di luar dari jurusannya kayak gitu. Apa yang memang pengen benar-benar dipelajari kayak gitu. Oke, berarti ini sebenarnya opsional ya. Tidak akan mengganggu gugat dengan kelulusan sebenarnya ya. Aman. Aman, tapi antara mau atau enggak. Ya, itu tergantung mahasiswanya sendiri. Betul. Tadi bahasanya Mas Ferdi itu menarik, memperluas comfort zone. Bukan keluar dari comfort zone. Wah, asik juga nih sebenarnya. Quotes of the day-nya banyak sekali hari Kamis ini. Kebetulan. Kamis gerimis. Kamis gerimis, manis optimis. Waduh.
Mantap sekali nih Mbak Email, kena banget bahasanya. Ada pendengar kita tuh tadi udah ngasih jargon katanya, Kamis manis, optimis, kreatif katanya gitu. Aduh asik sekali ya ini. Anak muda dua-duanya punya cerita yang berbeda tentunya kan, dengan program yang beda sekali ini. Tapi selama di kampus kalian sudah kenalkah atau baru sekarang ini? Ayo ngaku. Kemarin ya. Kalau aku sama Mbak Ica tuh bukan sebelum, karena kalau pas ngikutin program ini memang belum kenal ya Mbak. Jadi kalau saya kenal sama Mbak Ica itu dari program dari kampus juga. Jadi di luar kampus Merdeka, jadi kayak kemarin itu ada kegiatan yang kebetulan ada saya dan Mbak, ya ada student action gitu. Ada saya dan Mbak Ica, baru kenalnya di situ. Kalau sebelumnya siapa ya? Oh, siapa ya? Gitu. Mbak ini siapa ya? Masih siapa ini? Ya ampun. Tapi akhirnya dengan program ini jadi lebih dekat lagi jadinya. Jadi ada saling ini juga ya, mungkin bertukar informasi antara prodi atau jurusan ya disebutnya? Prodi atau ada saling ininya nggak? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya? Karena kebetulan aku kan duluan ya, maksudnya udah selesai duluan. Terus kalau aku masih on progress. Ini baru on progress gitu. Jadi memang mungkin ya antar individu sih Mbak, bukan antar prodinya gitu. Oh jadi individu aja ya. Mungkin dari penyusupan individu dulu biar makin besar. Iya benar. Ini langsung ditandai sama kampus nih kayaknya. Bahaya nggak ada dosen juga kan. Oh iya. Nggak dengar lagi sibuk. Aman, tentram dan damai gitu. Oke, tadi jadi lupa mau tanya sesuatu tapi kita lewat dulu sebenarnya. Tapi kalau dari keluarga sendiri, ini sempat diobrolkan dulu dengan keluarga atau udahlah karena saya sudah mahasiswa nih gitu. Kalau saya tetap apapun yang saya lakukan saya tetap ngabarin orang tua. Oke, berarti didukung full ya? Alhamdulillah. Dan Mbak Ica? Alhamdulillah didukung juga, karena mau nggak mau, tapi sempat awal juga ditanya juga sih, kenapa kamu kok nggak balik ke Jogja gitu. terus kata ibuku kan, maksudnya ya di sini kan gak ada sial, terus kamu kuliah gimana? Aku ikut ini ngajar kata. Dulu kan aku mikirnya ya udah cukup ngajar aja gitu, nggak perlu kuliah, ternyata sama kan double gitu. Ternyata double. Tadi sih banyak kendalanya, tapi alhamdulillah sih teratasi kayak gitu. Jadi aman. Aduh, ini keren sekali nih pendengar. Kalau misalkan ini bisa jadi contoh lain ya untuk memperluas benar tadi zona nyaman, itu harus bisa men-challenge diri. Ternyata ini program-program dari kemitraan juga terus men-challenge ya. Dengan kehidupan, dengan lintas informasinya nih udah cepet banget kayaknya sekarang ya. Ini ngerasa, kalau boleh tahu, ngerasa pusing banget gak sih sama dengan perkembangan teknologi dan media sosial saat ini? Ya kadang nemu satu titik masih pusing Mbak. Masih ya? awam banget. Apa ya? Lumayan kalau semisal literasi digitalnya masih minim. Iya benar itu. Baliknya ke situ ya. Apalagi netizen. Ya netizen yang maha benar. Apalagi kita sebenarnya udah dapat akses pengetahuan ya. Udah ini tapi masih ngerasa apalagi yang di daerah-daerah tertentu yang buat sinyal aja masih susah, butuh perjuangan sekali. Aduh, ini tinggal 5 menit nih. Coba dong, ada nggak sih mungkin closing statement atau mungkin ada yang pengen disampaikan aja berhubungan dengan kemerdekaan diri? Aduh. Atau mungkin pesan sama Bapak dosen juga boleh loh. Apa ya? Mungkin kalau dari saya itu ya, karena memang ini program yang sudah dirancang dengan menurut saya sudah sangat baik dari Kementerian Pendidikan. Apa itu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mungkin dari saya, ketika mahasiswa ini memang ingin menjadi mahasiswa, artinya bukan siswa lagi, itu kan artinya sudah bisa menentukan pilihan ya Mbak. Ya memang ini nggak, sifatnya memang opsional. Cuman kalau menurut saya itu, karena saya sudah atau sedang mengikuti kegiatan ini, jangan ragu untuk mengikuti gitu. Karena ketika kalian hanya diam saja itu mungkin ya kurang menantang sih. Karena kalau ya tergantung orangnya sih Mbak. Kalau saya orangnya memang suka tantangan gitu. Jadi ada adrenalin tersendiri ketika harus membagi fokus atau membagi ini, ketika itu nanti mungkin efeknya nggak sekarang atau efeknya di kemudian hari baru kalian bisa rasakan ketika kalian sudah terbiasa dalam tekanan gitu Mbak. Jadi nggak kaget lah ibaratnya. Jadi kalau menurut saya sih ya ikutlah, nggak apa-apa. Ikutlah ya. Banyak kok ilmu yang bisa banyak dapat. Ilmunya, banyak untungnya tentunya ya, banyak plusnya. Walaupun ada minusnya tapi tetap bisa tertutupi. Oke Mas Ferdi, kalau dari Mbak Ica apa nih?
Oke, kalau dari aku mungkin apalagi untuk yang program kampus mengajar ya. Maksudnya ini saatnya lah mahasiswa tuh benar-benar eksekusi gitu. Eksekusi dari apa yang selama ini dapetin gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang mahasiswa sebagai agent of change, ya sekarang saatnya gitu. Mahasiswa benar-benar terjun ke lapangan. Apalagi nggak cuma hanya ngomentarin gitu pendidikan tuh ABC dan sebagainya, tapi langsung aja eksekusi. Langsung terjun, Eksekusi kayak gitu. Apalagi kan untuk pendidikan kayak gitu. Karena realnya di berita sama di lapangan tuh bener beda jauh banget kayak gitu. Jadi saatnya lah bener-bener teman-teman tuh bisa, mungkin teman-teman mahasiswa bisa ikut nih program kampus mengajar, ataupun banyak juga kan program lain yang memang berkaitan dengan MBKM gitu. Dan satu lagi sih aku ngutip dari quotes Pak Nadiem tuh, apa itu? Ide tuh murah, yang mau itu eksekusinya. Jadilah saatnya sekarang kalau teman-teman ikut MBKM tuh bener-bener eksekusi dari idenya teman-teman. Jadi nggak cuman bener-bener ide doang kayak gitu. Be eksekutor ya berarti ya. Benar sekali, jangan cuma ide ngawang-ngawang, tapi harus kita implementasikan, eksekusikan. Bahkan mungkin bisa jadi nih idenya muncul saat mencoba eksekusi. Betul sekali nih. Wah, ini menarik. Terima kasih sekali anak muda yang sangat inspiratif hari ini. Alhamdulillah. Dan semoga dengan program yang sudah dilalui juga bisa memberikan secara personal, tentunya ada hal yang bisa merubah secara komunal ya. Amin. Dia sangat berharap nih, karena generasi pasti pendengar juga ini kan kebanyakan mungkin yang dewasa sudah bekerja ini sangat, wah ini anak muda nih udah tugasnya nih harus bisa melebarkan sayap gitu kan. Dan tentunya tadi tidak hanya punya ide tapi juga mengeksekusi. Waduh, ini jangan sampai kuliahnya terbengkalai. Ada beban UKT dari orang tua kayaknya. Ada potongan kok, Mbak. Alhamdulillah kalau ada dari programnya. Oh, ada dari program berarti. Ada potongan UKT, ada ada dana uang per bulan juga ada. Oke, berarti selama hidup sudah terfasilitasi aman. Wah, aman. Kurang enak apa ya sebenarnya ya? Daftar makanya. Buruan daftar yuk. Ada batch 2 nih. Aku batch 3 kalau yang sekarang. Oke, berarti ini baru ya? Iya, baru. Batchnya baru sekali. Oke, aduh ini sebenarnya kurang ya 1 jam ya? Iya, nggak kerasa udah 1 jam ya. Makanya mungkin besok-besok kita bisa ulik lagi. Dan pendengar, kalau Anda pengen tahu lebih lanjut tentang Merdeka Belajar ataupun tentang misalkan kampus mengajar atau mitra, pembelajaran mitra, ini bisa langsung akses mana nih? Di Instagramnya siapa? Biasa juga bisa website MBKM. MBKM-nya bisa ya? Bisa. Oh, bisa langsung. Bisa. Googling itu langsung ketemu ya sebenarnya? Bisa langsung. Udah gampang banget. Gampang banget. Tinggal ketik aja kampus Merdeka, nanti keluar webnya. Langsung muncul MBKM. Wah, ini nih. Oke lah, nanti coba dulu deh. Wah, tapi kuliahnya udah selesai. Nggak apa-apa, Mbak. Oh, nggak apa-apa. Bisa. Non mahasiswa bisa kan? Bisa daftar, mungkin jadi mentor kalau di tempat saya. Oke, ternyata ada hal-hal lain yang bisa diisi ya ternyata. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Ferdi dan juga Mbak Ica. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sekolah terus ya. Terus nih ya, jangan lagi tapi terus. Amin. Belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Oke, sehat selalu. Terima kasih dan pendengar. Ini dia akhir dari podcast EduTalks kita bersama Mas Ferdi dan juga Mbak Ica. Thank you sudah bareng di EduTalks Star FM Inspiring Sound.